Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ikhlas Gumelar. Perkenankan saya untuk menjadi moderator yang akan membawakan materi yang berjudul Teori-teori klasik pembangunan 4 pendekatan. Baik, permulaan saya akan menyebutkan nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama Ikhlas Gumelar, yang kedua Lutfia Eka Arianti, yang ketiga Miftahuddin, yang keempat Mufidah Uswatun Solehah, yang kelima Arya Aiswarya, yang keenam Darul Munawir, yang ketujuh Farhan, yang kedelapan M. Rifki Rosyadi, yang kesembilan Papa Amrik Biadik, yang kesepuluh Rijal. Dan masuk kepada pembahasan awal, yaitu teori klasik pembangunan ekonomi. Teori klasik pembangunan ekonomi itu aliran listrik muncul pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, yaitu di masa revolusi industri. Pada waktu itu sistem liberal sedang merajalela, dan menurut klasik pertumbuhan ekonomi liberal itu disebabkan oleh adanya pacuan antara kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Teori ekonomi klasik terdiri dari 3 macam, yaitu ada teori pembangunan Adam Smith, teori Ricardian, teori pembangunan Malthus. Yang pertama ada teori pembangunan Adam Smith. Adam Smith merupakan bapak dari ilmu ekonomi modern yang terkenal dengan teori nilainya, yaitu teori yang menyelidiki faktor-faktor yang menentukan nilai atau harga suatu barang. Adam Smith melihat proses pertumbuhan ekonomi itu dari dua segi, yaitu pertumbuhan output GNP total dan pertumbuhan penduduk. Pembagian kerja merupakan titik permulaan dari teori pembangunan ekonomi Adam Smith yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Yang kedua ada teori Ricardian David Ricardo. Garis besar proses pertumbuhan dan kesimpulan-kesimpulan dari Ricardo tidak jauh berbeda dengan teori Adam Smith. Tema dari proses pertumbuhan ekonomi masih sama pada perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output. Selain itu, Ricardo juga menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah atau sumber daya alam tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat. Yang ketiga ada teori pembangunan Malthus. Malthus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Malthus lebih menentikan perhatian kepada perkembangan kesejahteraan suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan itu tergantung kepada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya, dan sebagian lagi dihasilkan oleh nilai produk itu sendiri. Arsad 1993 menyatakan bahwa belum diterima teori ekonomi pembangunan secara luas dan baku dikarenakan luasnya cakup objek analisis pembangunan ekonomi merupakan suatu kajian konsep sangat luas. Pembangunan tersebut Hess dan Ross 1997 menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu konsep yang rumit untuk didefinisikan dan diukur bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara semata. Blacksmith et al. 2004 mengelompokkan materi-materi dalam kajian ekonomi pembangunan ini ke dalam 8 aspek pokok. 8 aspek pokok tersebut menurut Blackman et al. Diantaranya adalah 1. Peran pemerintah, 2. Pertumbuhan ekonomi, 3. Perdagangan dan industrialisasi, 4. Hubungan antara negara miskin dan negara kaya berupa bantuan, perdagangan, dan utang, 5. Penyesuaian struktur dan stabilisasi, 6. Perubahan penduduk, 7. Perkembangan ekonomi, serta tujuan dan strategi pembangunan. Menurut Hess dan Ross menyatakan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai dimensi kualitatif. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi memerlukan perubahan struktur yang mendasar, yaitu meliputi usaha, pengurangan kemiskinan, dan penyebaran manfaat dari adanya makanan, kesehatan, pendidikan, dan peningkatan taraf hidup. Hadikusumo 1994, bentuk-bentuk pendekatan teoritis ekonomi pembangunan dikelompokkan atas dasar titik berat analisis dasar, titik berat analisis, dan alat analisis yang digunakan. Bentuk-bentuk pendekatan menurut Dojo Hadikusumo: 1.
1. Pendekatan sosial budaya, pendekatan non-marxis dan aliran demokrasia. 2. Pendekatan strukturalis. A. Model W. B. Strategi pembangunan berimbang. C. Strategi pembangunan berdasarkan sasaran selektif. 3. Pendekatan dualisme ekonomi. 4. Ekonomi internasional dalam modul ini hanya bagian dari pendekatan tersebut yang akan dibahas secara lebih dalam dibandingkan pendekatan yang lainnya. Selanjutnya, pendekatan sosial budaya. Dalam kajiannya, pendekatan ini menempatkan permasalahan tata sosial budaya masyarakat sebagai isu atau dimensi analisis yang lebih penting dan dominan dibanding dengan perilaku ekonomi masyarakat itu sendiri. 4 tokoh pemikir penting penganut pendekatan ini adalah: pertama, Hagen, yang kedua, Bocke, yang ketiga, Gerns, yang keempat, Husserl. Nah, selanjutnya berikut ini dijelaskan teori pendekatan yang dikembangkan oleh keempat pemikir tersebut. Pertama, teori perubahan sosial Hagen, di mana teori ini pertama kali dikembangkan oleh Everett Hagen dalam gagasannya. Hagen menyebutkan bahwa faktor kekuatan yang paling penting untuk menggerakkan masyarakat negara berkembang adalah pada perubahan tata sosial budayanya. Yang kedua yaitu teori dualisme Bocke. Teori dualisme dikembangkan pertama kali oleh pemikir berkebangsaan Belanda yaitu J.H. Bocke. Menurut Bocke, apabila masyarakat terlalu terpaku pada tata sosial budaya yang ada, maka usaha menggerakkan stagnasi ekonomi tidak akan stabil atau tidak akan berhasil gitu. Yang ketiga, teori evolusi Clifford Geertz adalah yang kemudian mengembangkan kerangka pemikiran Bocke, khususnya tentang konsep expansion static. Yang kedua yaitu pendekatan New Marxist dan aliran dependensia. Pendekatan New Marxist didasarkan pada ajaran Marxis tentang teori surplus mengenai eksploitasi terhadap tenaga kerja atau kaum buruh, dan dialektika sebagai faktor dinamika perkembangan keadaan sosial masyarakat. Jojo Hadikusumo 1994 menunjuk adanya ciri umum pada aliran New Marxist, yaitu pertama, gagasan dan pandangan terhadap dunia ketiga, termasuk kebijakan yang perlu diambil, bersifat sangat normatif. Kedua, pola kebijakan baik secara eksplisit maupun implisit menjurus pada evolusi radikal atau revolusi. Ketiga, pesimisme untuk menyelesaikan masalah dunia ketiga selama dunia ketiga masih menjadi bagian yang tertindas dari sistem kapitalisme dan dunia sangat menonjol. Saya mau melanjutkan yang ketiga, pendekatan strukturalis. Pada pendekatan strukturalis, pola analisis sudah dikembangkan dalam framework atau kerangka yang lebih luas dengan mensistensiskan hubungan antara proses sosial dan proses ekonomi. Pada faktanya, proses transisi juga merupakan proses perubahan penjelmaan dari satu keadaan perekonomian menjadi keadaan perekonomian lain. Dalam hal ini, setidaknya terdapat 3 aliran dalam pendekatan, yaitu yang pertama, aliran dengan strategi yang bertolak dari pasokan tenaga kerja tidak terbatas. Yang kedua, aliran dengan strategi pembangunan berimbang. Dan yang ketiga, aliran dengan strategi pembangunan berdasar sasaran selektif. Selanjutnya, ekonomi internasional. Menurut para ahli ekonomi internasional, yaitu Hari Waluya, menjelaskan
Aplikasi dari ilmu ekonomi mikro dan ekonomi makro yang khusus mempelajari masalah hubungan ekonomi antara suatu negara dengan negara lain. Oke, slide selanjutnya yaitu model pembangunan penawaran tenaga kerja tak terbatas. Model ini dikembangkan oleh Arthur Lewis yang dikenal dengan istilah Lewis two-sector model. Menurut Lewis, perekonomian dibedakan menjadi perekonomian tradisional dan sektor modern. Perekonomian tradisional dicirikan dengan produktivitas rendah, bersifat subsisten dan menggunakan tenaga kerja sendiri atau self-employment. Hal ini karena perekonomian tradisional memiliki suplai tenaga kerja yang banyak. Sementara itu, perekonomian modern lebih bersifat komersial, memerlukan modal atau kapital dan tenaga kerja upahan, serta mengandung unsur motif keuntungan atau profit motif. Slide selanjutnya yaitu teori Big Push, strategi pembangunan berimbang. Teori ini pada prinsipnya menyatakan bahwa pembangunan di negara berkembang hanya bisa dilakukan dengan adanya pendorong yang sangat kuat atau Big Push. Pendorong ini diperlukan untuk mengatasi ketidaksempurnaan barang dan jasa serta investasi. Royston Rodan sebagai pencetus ide ini menyarankan untuk dilakukan investasi yang sangat besar dan bersifat komplementer dalam berbagai bidang sebagai big push atau pendorong ekonomi. Teori investasi ini didasarkan pada konsep external economics oleh Alfred Marshall, di mana perkembangan satu sektor ekonomi akan menjadi eksternal ekonomi yang mendorong sektor lainnya. Adapun syarat untuk terjadi perkembangan semacam itu adalah bahwa investasi tersebut harus bersumber pada negara berkembang sendiri, sehingga terjadi efek multiplier di dalam negeri. Oke, selanjutnya yaitu konsep pembangunan selektif. Berbeda dengan konsep Royston Rodman dan Marsh, Albert Hirschman dan Hans Schlesinger justru berpikiran sebaliknya. Pemikiran mereka didasarkan konsepsi bahwa investasi sebagai implementasi pembangunan harus dilakukan secara selektif pada bidang-bidang tertentu. Hal ini mengingat adanya keterbatasan sumber modal untuk investasi pada hampir semua negara-negara berkembang. Dengan meyakini akan ada keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lain atau backward dan forward linked industry, maka investasi pada satu sektor akan bergerak dan menghalau sektor lain. Untuk memungkinkan hal ini terjadi, yang diperlukan adalah evaluasi secara berkala. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mereview apakah investasi perlu diteruskan atau dialihkan pada bidang lain. Pendekatan dualisme tekno-ekonomis. Pendekatan dualisme ini dikembangkan oleh Lackmin yang prinsipnya berbeda dengan analis dualisme kebudayaan dalam teori Boake dan Hartz. Dualisme dalam teori ini adalah tentang teknologi dan ekonomi. Tekno-ekonomis. Min menyoroti tentang adanya dualisme dalam bidang teknologi dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat negara berkembang berdasar pada analis ini. Hal ini terlihat terutama pada saat periode penjajahan dan masih tetap terasa sampai sekarang. Pada masa penjajahan, proses pengembangan teknologi hanya dikembangkan pada sektor-sektor yang memenuhi permintaan produk pada pasar internasional untuk memenuhi kepentingan negara penjajah maupun industri-industri di negara penjajah. Contohnya adalah perkebunan dan tambang. Dalam format yang sedikit berbeda, kondisi seperti ini tetap berlanjut pada masa sekarang, di mana negara berkembang secara ekonomi dijajah oleh negara maju. Juga ada pengaruh perdagangan internasional. Untuk meningkatkan agregat demand atau permintaan di dalam negeri, secara teoritis negara-negara berkembang harus melakukan transaksi perdagangan luar negeri. Akan tetapi, dengan karakteristik perekonomian dan sistem penguasaan kapital dalam sumber daya yang tidak seimbang, maka tidak ada formula yang mudah pula untuk mengimplementasikan secara teori tersebut. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.